Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita berasal dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Sahabat Alkitab, seberapa banyak Anda akan memberikan kesempatan untuk terus berelasi dengan orang yang telah berulang kali melukai perasaan atau mengecewakan Anda? Setiap orang tentu memiliki jawaban yang berbeda, yang juga sangat dipengaruhi oleh bentuk perilaku yang dilakukan oleh si pelaku. Namun besar kemungkinan bagi sebagian orang untuk memilih menjaga jarak dengan orang yang bersangkutan, agar tidak kembali mendapatkan perilaku yang menyakitkan. Kemudian, kecil peluang ada individu yang justru memilih untuk semakin berelasi secara intim pasca disakiti. Apalagi ketika tindakan menyakitkan itu sudah dilakukan berulang kali. Firman Tuhan pada hari ini pun menampilkan respon dari satu pihak yang telah berulang kali dikecewakan, dikhianati, dan disakiti. Di sepanjang perjalanan sejarah bangsa Israel, khususnya sejak peristiwa pembebasan dari tanah Mesir hingga masa raja-raja Israel Yehuda, umat Tuhan sudah berulang kali melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Namun, berulang kali pula Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaharui perilaku dan kualitas iman kepadanya. Bahkan pada saat harus mengalami pembuangan sebagai dampak dari keberdosaan mereka, Tuhan pun tetap tidak menutup akses relasional bagi mereka. Tuhan menunjukkan kerinduan dan kesempatan yang semakin besar bagi umatnya agar dapat berelasi dengan semakin intim dengan Dia, meski umatnya sendiri masih terlalu berkeras hati untuk setia kepadanya. Itulah mengapa pasca pembuangan Tuhan ingin membangun perjanjian baru bagi umatnya, sehingga mereka memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang semakin terstruktur dan kokoh sebagai umat Tuhan. Sahabat Alkitab, firman Tuhan ini pun perlu menjadi cermin bagi kita untuk berefleksi atas cara kita memperlakukan Tuhan. Begitu pula kita perlu menilik efektivitas respons terhadap setiap kesempatan dan akses yang Tuhan berikan agar kita dapat mengalami pembentukan relasi yang intim dengan Dia. Apakah kita sudah cukup sadar diri dan penuh ketulusan untuk menggunakan setiap kesempatan hidup sebagai umat-Nya? Atau jangan-jangan kita masih terlalu asik untuk menghadapkan punggung kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah semakin mengingatkan kami, menyadarkan kami tentang setiap akses kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat berelasi dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk mampu mensyukuri itu dan menggunakannya secara efektif, agar relasi kami dengan Tuhan boleh semakin kokoh, semakin intim, biar kami menjadi umat yang selalu setia dan berserah penuh kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami.